Kenapa lo wajib banget nonton prequelnya Game of Thrones, House of Dragons? Valar Morghulis. Review episode pertamanya udah nongol di mana-mana. Di IMDb, House of the Dragons mendapatkan rating 8,9. Di Rotten Tomatoes, kritik ngasih skor 85%, fresh, sementara audience 89%. So, ini dia beberapa alasan kenapa lo wajib banget nonton House of the Dragon. Salah satu dari pembeda antara Game of Thrones dan House of the Dragon adalah dari segi materinya. Kalau Game of Thrones hanya berpegang pada 3 buku dari George R.R. Martin untuk 3 season awalnya. Dan di season-season selanjutnya, showrunner seakan-akan berimajinasi sendiri. Itu terjadi karena novelnya pun masih belum selesai digarap saat season terbarunya diproduksi. Sehingga cerita nggak lagi berpatokan ke novel yang menyebabkan banyak elemen penting yang diubah. Untuk beberapa bagian, emang adaptasi serialnya cukup baik. Tapi menjelang akhir, penulis naskah Game of Thrones sudah kayak kewalahan banget dan membuat endingnya dibenci sama para fans. House of the Dragon mengambil sumber materi dari buku Fire and Blood, mengisahkan tentang perkembangan bangsa Targaryen selama ribuan tahun dari masa mereka tinggal di Essos hingga keruntuhan dinasti mereka di Westeros. Di bagian akhir ada chapter The Dying of the Dragons yang menjadi source material untuk serial House of the Dragons. Dari situ muncul beberapa spin-off novel, The Prince and the Queen, serta Dangerous Woman yang kemungkinan besar beberapa bagian ceritanya akan diadaptasi ke serial ini. Dari semua materi yang banyak dan udah tamat ini, seharusnya House of Dragon tidak akan mengulang kesalahan yang sama seperti pendahulunya yang terkesan bingung menentukan ending. Inti cerita dari serial ini tuh akan mengulik tentang perang saudara antara sesama Targaryen yang ingin menguasai Ironthorn untuk garis keturunannya masing-masing. Akan ada kejadian terkenal yang disebut dengan The Dance of the Dragons, di mana para Targaryen berperang satu sama lain menggunakan naga sampai titik darah penghabisan mereka. Di balik layar ada pihak lain yang diam-diam memiliki ambisi yang lebih kelam dengan pengetahuan sihirnya. Politik kerajaan yang syarat akan kelicikan tuh berjalan. Pastinya akan ada tindakan gak bermoral, kemampuan di luar nalar, hingga pengkhianatan berskala besar yang berlangsung di serial ini. House of the Dragon pun dibekali dengan karakter-karakter yang sangat menarik. Semua memiliki latar belakang jauh dari kata sederhana. Yang pertama ada Raja Viserys I yang akan diperankan oleh Paddy Considine. Dia terpilih di Dewan Besar Harrenhal untuk dinobatkan sebagai raja. Viserys dikenal sebagai pria yang hangat, baik, dan sopan. Dia memiliki seorang putri bernama Rhaenyra. Dan istri pertamanya telah meninggal bernama Aemma Arryn. Dan seorang putra bernama Aegon dan istri keduanya yaitu Alicent Hightower. Dari kedua garis keturunan tersebut, siapa aja yang layak menjadi penguasa Seven Kingdom? Yang kedua, ada Rhaenyra Targaryen. Anak sulung Raja Viserys I ini tumbuh dengan harapan menjadi ratu pertama yang berkuasa. Versi muda akan diperankan oleh Emilie Alcock, sementara versi dewasanya diperankan oleh Emma Darcy. Rhaenyra ini adalah seorang penunggang naga bernama Syrax. Selanjutnya nih guys, yang ketiga ada Daemon Targaryen. Daemon adalah adik laki-laki dari Raja Viserys I. Dia dianggap sebagai pemimpin prajurit legendaris dan penunggang naga raksasa bernama Caraxes. Dia dikenal tegas, ambisius, dan terkadang sadis. Meski dia bukanlah seorang penerus tahta utama, tapi banyak prajuritnya yang berharap Daemon menjadi raja di Seven Kingdom. Nextnya guys, yang keempat ada Alicent Hightower. Alicent Hightower dibesarkan di Red Keep dan memiliki kecerdasan politik yang sangat kuat. Sebagai istri kedua dari sang raja, dia berniat untuk menjadikan anaknya Aegon II sebagai penerus tahta. Tapi nggak semua kalangan berpihak terhadap klaimnya, dan itulah yang menjadi asal mula perang saudara antar Targaryen. Dari segala kerumitan yang ada di serial ini, House of the Dragon jadi obat buat fans Game of Thrones yang kecewa dengan ending dari serial tersebut. House of the Dragon ini akan tayang tiap hari Minggu di HBO Max. Tapi kalau di Indonesia, setiap hari Senin di HBO Go. Oke, kalau pendapat kalian gimana nih? Tulis dong di kolom komentar. Valar Morghulis, gue Danika, have a nice day.